Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo customer stay SNG Logistik. Perkenalkan, nama saya Syifa, marketing wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan NTB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan seperti apa alur dan proses distribusi atau pengiriman barang ke wilayah Sumatera. Sumatera atau juga dikenal dengan Pulau Perca, Bumi Andalas adalah pulau ke-6 terbesar di dunia dengan luas wilayah 473.481 km. Sumber perekonomian utama dari pulau ini antara lain adalah perkebunan seperti sawit, tembakau, dan juga pertambangan seperti pertambangan minyak bumi, timah, bauksit, batu bara, dan gas alam. Sebagian besar barang kiriman dari Pulau Jawa yang sering sekali kami tangani adalah pengiriman berbagai peralatan-peralatan pertambangan, perkebunan, dan juga kebutuhan rumah tangga seperti pakaian, masker, dan motor. Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi yang menaungi 154 kota kabupaten. Baik kota kabupaten maupun provinsi di Pulau Sumatera terhubung dengan 4 ruas jalan lintas utama. Jalan lintas tengah, jalan lintas timur, jalan lintas barat, dan juga lintas pantai timur yang melintang dari barat laut sampai tenggara Pulau Sumatera. Selain itu, di Pulau Sumatera terdapat pula ruas jalan yang melintang dari barat sampai ke timur. Di antaranya seperti ruas jalan Bengkulu ke Palembang, ruas jalan Padang ke Jambi, ruas jalan Padang ke Dumai dan Medan. Jalur lintas maupun ruas-ruas jalan di Pulau Sumatera ini menjadi urat nadi perekonomian yang mendukung transportasi orang maupun barang di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terdapat 61 pelabuhan barang maupun orang. Namun, untuk pelabuhan kontainer yang melayani rute pelayaran domestik maupun internasional di Pulau Sumatera hanya terdapat 4 pelabuhan besar. Di antaranya Pelabuhan Panjang di Lampung, Pelabuhan Tanjung Api-Api di Palembang yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus, serta Pelabuhan Teluk Bayur di Padang, dan Pelabuhan Talang Duku di Jambi. Pelabuhan-pelabuhan ini melayani jalur pelayaran kontainer baik nasional maupun internasional. Banyak pelabuhan-pelabuhan internasional yang terdapat di Pulau Sumatera tidak terlepas dari posisi strategis wilayah tersebut. Wilayah Sumatera yang masuk sebagai salah satu jalur pelayaran internasional, Selat Malaka merupakan selat dengan jalur perdagangan paling padat di dunia. Dengan arus lalu lintas kapal kurang lebih 200 kapal per hari. Selat Malaka ini menghubungkan antara Laut Cina Selatan dengan Laut Andaman Bengalan di Samudra India. Untuk pengiriman logistik dari Pulau Jawa ke wilayah Sumatera, kami menggunakan transportasi darat, yaitu dengan truk. Truk ini akan membawa berbagai jenis barang kiriman atau logistik yang akan didistribusikan melalui Pelabuhan Merak di Provinsi Banten ke Pelabuhan Bakahuni di Lampung, Sumatera. Penyeberangan truk ini akan dilakukan dengan menggunakan kapal berjenis Ro-Ro. Kapal Ro-Ro adalah kapal yang mampu memuat penumpang barang dan kendaraan dengan metode kendaraan masuk dengan cara roll on dan keluar roll off. Terdapat beberapa kapal yang melayani rute pelayaran Merak Bakahuni. Di antaranya KMP Jatra 2, KMP Jatra 3, KMP Jatra Sebuku, KMP Batu Mandi, KMP Legundi, KMP Portling, KMP Portling 3, dan KMP Portling 5. Sedangkan untuk jadwal pemberangkatan, setiap harinya kami terdapat kurang lebih 15 sampai 20 jadwal keberangkatan kapal. Jadi untuk Anda yang akan mengirimkan barang melalui jasa kami ke wilayah Sumatera, kami dapat mengirimkan langsung barang kiriman Anda hampir setiap hari.
karena jadwal kapal yang selalu tersedia. Namun untuk proses administrasi barang kiriman, keamanan, dan keselamatan barang seperti packing, wrapping, loading barang di dalam warehouse, kami biasanya membutuhkan waktu 1 hari kerja. Jarak tempuh warehouse utama kami yang berlokasi di wilayah Peninggalan Utara, Kota Tangerang, ke Pelabuhan Merak berjarak 100 km dengan waktu tempuh 2 jam. Sedangkan waktu tempuh kapal dari Merak ke Bakahuni selama 2-3 jam dengan jarak tempuh 30,6 km. Untuk wilayah Sumatera sendiri, kami memiliki 10 stock point yang akan mengklasifikasi barang kiriman berdasarkan masing-masing 10 provinsi di Sumatera. Jadi kami memiliki 1 stock point besar untuk 1 provinsi di Sumatera. Stock point pertama yang berlokasi di Kota Bandar Lampung untuk Provinsi Bandar Lampung menjangkau wilayah 15 kota kabupaten. Jarak tempuh dari warehouse kami ke stock point pertama berjarak 219 km. Sedangkan untuk stock point 2 yang berlokasi di Kota Palembang untuk Provinsi Sumatera Selatan menjangkau wilayah 17 kota kabupaten. Jarak tempuh dari Pelabuhan Bakahuni ke stock point pertama berjarak 519 km. Stock point ketiga yang berlokasi di Kota Pekanbaru untuk Provinsi Riau menjangkau wilayah 12 kota kabupaten. Jarak tempuh dari warehouse kami ke poin ketiga berjarak 1919 km. Sedangkan untuk stock point keempat yang berlokasi di Kota Medan untuk Provinsi Sumatera Utara menjangkau wilayah 33 kota kabupaten. Jarak tempuh dari warehouse kami ke poin keempat berjarak 1771 km. Stock point kelima yang berlokasi di Kota Padang untuk Provinsi Sumatera Barat menjangkau wilayah 19 kota kabupaten. Jarak tempuh dari warehouse kami berjarak 1282 km. Sedangkan untuk stock point ke-6 berlokasi di Kota Jambi untuk Provinsi Jambi menjangkau wilayah 11 kota kabupaten. Jarak tempuh dari warehouse kami ke stock point 6 berjarak 784 km. Stock point 7 yang berlokasi di Pangkal Pinang untuk Provinsi Bangka menjangkau wilayah 7 kota kabupaten. Jarak tempuh dari warehouse kami ke stock point ini berjarak 742 km. Sedangkan untuk stock point 8 yang berlokasi di Kota Bengkulu untuk Provinsi Bengkulu menjangkau wilayah 10 kota kabupaten. Jarak tempuh dari warehouse kami ke stock point 8 berjarak 790 km. Sedangkan untuk stock point 9 yang berlokasi di Kota Batam untuk Provinsi Kepulauan Riau menjangkau 7 kota kabupaten. Jarak tempuh dari warehouse kami ke stock point 9 berjarak 1175 km. Sedangkan untuk stock point 10 yang berlokasi di Banda Aceh untuk Provinsi Aceh menjangkau 23 kota kabupaten. Jarak tempuh dari warehouse kami ke stock point 10 ini berjarak 2349 km. Waktu pengklasifikasi barang pada masing-masing stock point besar memerlukan waktu 1 hari. Stock point besar ini merupakan instrumen yang sangat berperan dalam distribusi barang di dalam pulau. Diperlukan sistem yang terintegrasi dalam mengontrol masing-masing barang kiriman. Karena masing-masing stock point ini akan membawahi beberapa jalur distribusi ke kota kabupaten atau kami sebut hub di masing-masing kota kabupaten.
Sistem komunikasi antara masing-masing stock point saling terintegrasi antara satu dan lainnya. Hal ini diupayakan apabila terjadi kesalahan distribusi dapat diminimalisir pada tahap ini, tidak berlanjut ke tahap selanjutnya. Dalam stock point besar ini, setidaknya diperlukan waktu 1 hari guna proses pengklasifikasian barang ke kota kabupaten tujuan. Setelah proses pengklasifikasian selesai, maka akan dilanjutkan dengan melakukan distribusi ke 154 hub kota kabupaten yang ada masing-masing provinsi di Sumatera. Waktu tempuh dari stock point besar ke masing-masing hub kota kabupaten tentu berbeda-beda. Saya akan mengambil contoh salah satunya saja, seperti stock point besar di Kota Medan ke hub kota Kabupaten Dairi berjarak 170 km, maka diperlukan waktu 1 hari untuk pendistribusian dari stock point besar ke hub tersebut. Apabila armada stock point besar sudah tiba di hub masing-masing kota kabupaten di provinsi tersebut, maka tanggung jawab hub adalah mengantarkan barang kiriman ke tangan konsumen. Pada proses ini, hub akan kembali mengklasifikasikan barang secara lebih detail, yaitu dengan pembagian pada kecamatan di kota kabupaten. Waktu proses pengklasifikasian ini biasanya memakan waktu 1 hari sampai pada loading barang ke armada untuk melakukan proses dooring. Waktu dooring barang biasanya paling lama memakan waktu 1 hari untuk wilayah kota kabupaten. Armada yang biasa kami gunakan untuk pengantaran barang kiriman ke wilayah Sumatera adalah dengan menggunakan truk fuso. Truk fuso ini mempunyai kemampuan atau kapasitas beban angkut sampai dengan 8 ton atau 8.000 kg. Dengan ukuran truk panjang 5,7 meter, lebar 2,3 meter, dan tinggi 2,2 meter. Dengan ukuran box 600 cm kali 230 cm kali 230 cm, atau sanggup memuat barang dengan volume 30 kubik pada beberapa lokasi di wilayah Sumatera. Proses ini tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kendala yang sering kami temui adalah seperti akses jalan yang rusak, terdapat bencana alam seperti tanah longsor, banjir, atau pada beberapa lokasi akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan atau jalan setapak. Tentu hal tersebut bukan menjadi permasalahan untuk kami. Namun, estimasi waktu tunggu atau lead time akan bertambah. Di wilayah Sumatera terdapat beberapa free trade zone sesuai dengan keputusan Presiden pada tanggal 19 Januari 2009 menyatakan Batam, Bintan, Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas atau FTZ. FTZ adalah kebijakan berupa fasilitas untuk membebaskan kawasan dari beberapa aturan adat, termasuk pajak dan retribusi. Di daerah ini, perdagangan diatur oleh beberapa peraturan, tetapi hal ini tidak berlaku untuk barang-barang dari wilayah Indonesia ke Batam, Bintan, Karimun. Selain itu, tidak semua wilayah di Sumatera dapat dijangkau dengan mode transportasi darat atau menggunakan tracking. Terdapat beberapa pulau-pulau terpisah dari Pulau Sumatera, namun masuk wilayah administrasi Sumatera, seperti Kepulauan Mentawai, Belitung, dan Pulau Telo. Proses distribusi ke wilayah tersebut harus diteruskan dengan mode transportasi laut atau dengan menggunakan kapal-kapal motor seperti speedboat dan kapal motor penumpang. Hal ini tentu akan mempengaruhi estimasi lead time barang kiriman. Tapi Anda tidak perlu khawatir, secara jangkauan dan pengalaman kami telah menjangkau dan sering melakukan pengiriman ke pulau-pulau tersebut.
Salah satu yang sering kami kirimkan ke wilayah Sumatera berkaitan karena wilayah Sumatera ini merupakan daerah industri dan perkebunan. Kami sering mengirimkan alat-alat berat ke Sumatera, baik alat berat secara utuh atau unit, maupun spare part dari alat tersebut. Pengiriman alat berat ini tergolong pengiriman yang sulit karena lokasi perkebunan yang biasanya jauh dari perumahan dan akses jalan yang kurang baik. Selain itu, kami juga sering mengirimkan bahan kebutuhan pokok seperti pakaian, bahan bangunan, masker, dan kendaraan bermotor. Untuk Anda yang akan mengirim barang ke wilayah Sumatera, tips dari kami, pastikan kargo logistik yang Anda pilih memiliki jaringan yang dapat menjangkau wilayah tersebut. Karena tidak semua wilayah Sumatera dapat dijangkau dengan moda transportasi darat atau trucking. Dengan memilih kargo atau logistik yang mempunyai jaringan luas di wilayah Sumatera. Hal ini sama saja dengan memastikan bahwa barang kiriman Anda akan aman dan dapat sampai pada tujuan. Serta pastikan juga ketersediaan armada pada logistik yang Anda pilih. Apakah memadai untuk barang kiriman Anda? Hal ini dikarenakan tidak semua jalan atau jalur transportasi di Sumatera dapat dijangkau dengan truk-truk besar. Demikian penjelasan dari saya untuk alur pengiriman barang ke Pulau Sumatera. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Tentunya dengan tema dan bahasan yang informatif dan menarik. Sebagai closing statement dari saya, kirim barang SNG-in aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.